Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan dengan NIM C1C02205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad-akad lainnya untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah. Yang akan saya bahas adalah yang pertama, akad syar, kedua akad wadiah, ketiga akad al-wakalah, keempat akad al-kafalah, yang kelima akad qadrul hasan, yang keenam akad al-hiwalah, yang terakhir yang ketujuh akad al-ran. Selanjutnya akad sarf. Al-sarf atau secara etimologi artinya al-ziyadah atau penambahan. Al-ad seimbang, penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli. Sub atau money charging adalah menjual nilai suatu dengan nilai sesuatu yang lainnya. Bisa jadi emas dengan emas, perak dengan perak, ataupun emas dengan perak. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa al-sarf ialah pertukaran antara uang satu dengan uang yang lainnya yang sejenis, atau mata uang satu dengan mata uang lainnya. Perlakuan akuntansi akad sarf sebelumnya telah diatur dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 145 sampai dengan 146. Selanjutnya akad wadiah. Wadiah berasal dari kata wadasi sai'ah, wada'asi sai'ah, yang artinya ialah meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Wadiah merupakan akad tabarruat atau dalam artian tolong-menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Namun akad ini bisa menjadi akad muawadah atau transaksi pertukaran atau tijarah, transaksi motif profit. Jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli barang manfaat atau sewa fasilitas, ataupun jual beli manfaat perbuatan jasa atas penitipan sesuatu tersebut. Akad wadiah sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu akad wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Selanjutnya, rukun wadiah terdiri dari adanya ijab kabul, barang yang dititipkan, hanya barang yang bisa disimpan. Barang titipan harus halal, barang memiliki nilai atau qimah, dan ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, serta barang titipan. Selanjutnya, akad wadiah dapat batal apabila meninggalnya orang yang menitipkan atau dititipkan, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, salah satu pihak mengalami koma atau hilang akal, terjadinya harj atau legal restriction, dan terjadi pemindahan kepemilikan. Landasan hukum wadiah berasal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dan Quran Surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, akad al-wakalah. Wakalah adalah suatu tindakan menyerahkan atau mewakilkan kuasa dirinya atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil untuk melaksanakan suatu atau melakukan tindak-tindakan yang merupakan hak dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan. An-naqbalu an-niyabah, dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Adapun landasan hukum wakalah antara lain Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 dan Quran Surah An-Nisa ayat 35 dan hadis riwayat Maliki nomor 678 dan kitab Al-Muwatta'ah dan ijma' ulama. Terdapat tiga jenis wakalah, yaitu al-wakalah al-khosoh, al-wakalah al-ammah, dan al-wakalah al-muqayyadah, dan al-wakalah mutalaqah. Selanjutnya, akad al-kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung, ma'ful anhu.
terjadi tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, ataupun pekerjaan. Apabila pihak yang ditanggung mencederai janji atau prestasi di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi penerima jaminan. Selanjutnya, landasan hukum kafalah yaitu Al-Quran, Surah Yusuf ayat 72, dan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama. Selanjutnya, rukun kafalah adalah sigat kafalah, ijab kabul, ma'ful bih, objek tanggungan, kafil atau penjamin, ma'ful anhu atau tertanggung, dan ma'ful lahu, penerima hak tanggungan. Selanjutnya, jenis-jenis kafalah yaitu kafalah bin nafs, kafalah bil ma'al, kafalah bit taslim, kafalah al-munajazah, dan kafalah al-mulaqqah. Selanjutnya, akad qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qard bertujuan diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 dan As-Sunnah. Rukun qardul hasan ada 3 diantaranya, pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, objek akad berupa uang yang dipinjamkan, dan ijab kabul. Selanjutnya, pelaporan qardul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan tersebut. Selanjutnya, akad al-hiwalah. Awala atau hiwala secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, ataupun memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Ada beberapa jenis akad hiwalah ditinjau dari segi objek akad, yaitu hiwala al-haq dan hiwala al-addain, dan sisi persyaratan, hawala al-muqayyado dan hawala al-mutalaqqah. Selanjutnya, dasar hukum hiwalah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Rukun hiwala ada 3, yaitu pelaku yang terdiri dari pihak yang berutang atau piutang atau disebut muhil, pihak yang berpiutang atau berutang atau disebut dengan muhal, pihak pengambil alih utang atau piutang atau muhal alai. Yang kedua, objek akad adalah adanya utang dan piutang. Yang terakhir adalah ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, akad al-ran. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, angunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum akad ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Adapun rukun ar-ran ada 3 diantaranya, pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Selanjutnya berupa akad, barang yang digadaikan atau marhun, dan utang. Yang terakhir adalah ijab kabul. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.